Benarkah agama Islam ini diturunkan untuk umat yang terakhir? Lalu mengapa justru agama Nasrani lah yang paling banyak pemeluknya di seluruh dunia, Ustadz? Ya kalau mungkin jikapun saya lahir bukan di Indonesia, maka saya pun mungkin juga tidak beragama Islam, Ustadz. Apalagi di negara barat misalnya. Apakah Islam tidak berdakwah ke negara mereka? Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz, atau mungkin disebutkan sejarah dari agama itu sendiri, Ustadz. Ya, seluruh nabi yang ada, seluruh nabi dan rasul yang ada, semuanya mengatakan ani'budullah. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus, kata Allah ya, di surat An-Nahl ayat 36, sudah kami utus seluruh umat, di setiap umat ada seorang nabi dan rasul untuk mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mengatakan mereka adalah orang-orang yang Islam ya. Makanya Allah mengatakan dalam akhir surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Ya, millah ini millah yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah dinamakan sejak untuk kalian dan sebelum kalian, yaitu sebagai Islam, sebagai kalian adalah orang-orang muslim. Makanya Nabi Yakub juga ya memesankan kepada keturunannya, madza ta'buduna min ba'di, ya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku. Dan semuanya mengatakan kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan Rasul yang pertama kali diutus Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi yang pertama kali diutus Nabi Adam alaihissalam, semuanya memerintahkan kepada umatnya, kepada anak keturunannya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara nabi-nabi dan rasul yang ada hanyalah perbedaan syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah hanya membuat syariat yang berbeda-beda di antara nabi dan rasul yang ada. Namun masalah tauhid, masalah penyembahan akidah hanya kepada Allah, itu semuanya mereka satu tanpa ada perbedaan sedikit pun. Dan apa yang kita saksikan hari ini, perbedaan-perbedaan agama, penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, memang sesuatu yang sudah pasti adanya, sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah penyimpangan dari pengikut-pengikut Nabi dan Rasul yang sudah ada sejak dahulu. Ya, mereka, setiap Nabi dan Rasul ada saja kaumnya yang menyimpang. Adapun kaumnya yang mengikuti, sebagian juga memiliki kaum yang mengikuti, dan di antara yang terbanyak adalah Nabi Musa alaihissalam. Namun kelak nanti di hari kebangkitan, ada yang Nabi dan Rasul yang dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki pengikut sama sekali ya. Jadi memang sudah merupakan sunatullah yang membangkang itu, yang di situ lebih banyak ya. Jadi dulu Nabi dan Rasul dalam satu kurun waktu tertentu, kadang ada beberapa Nabi dan Rasul yang diutus di beberapa tempat yang berbeda. Masing-masing umat terikat dengan Nabi dan Rasulnya. Namun ketika telah dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya, makanya beliau mengatakan bu'istu ana wasakahatin. Saya diutus dengan datangnya hari kiamat bagaikan dua tangan yang dekat ini. Artinya sudah sangat dekat antara kiamat dengan beliau, karena tidak ada lagi nabi yang mengantarai beliau dengan hari kiamat. Beliaulah nabi yang terakhir. Dan nabi yang terakhir ini syariatnya syariat yang berbeda dengan syariat yang terdahulu. Syariat nabi-nabi terdahulu cuma relevan untuk waktu tertentu dan cuma cocok untuk kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad SAW, dia cocok untuk seluruh zaman ya, sejak beliau diutus, dan untuk seluruh makan, seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Bahkan beliau diutus pada kalangan manusia dan kalangan jin. Dan agama ini akan menjadi agama yang terbesar ya. Ini janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan telah terbukti ya, mungkin saat sekarang agama Islam masih menjadi agama yang kedua ya, mungkin terbesar.
semuanya akan kenal agama ini. Jadi suatu kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah menyaksikan beberapa bukti-bukti hal tersebut. Agama ini di belahan bumi Eropa saja, di Amerika sudah menjadi agama yang begitu dikenal, yang walaupun begitu banyak upaya untuk untuk mau mendiskreditkan agama ini, untuk mau mengangkat hal-hal yang dianggap yang sebagai sesuatu yang momok menakutkan agar orang lari dari agama ini, dibuatlah tuduhan-tuduhan dan propaganda yang tidak benar terhadap agama ini. Namun itu semuanya akan sirna, akan hilang, dan tidak ada yang tinggal kecuali agama yang mulia ini. Sebelum akhir zaman, sebelum berakhirnya dunia ini, sebelum terjadinya kiamat, agama ini akan menjadi agama yang terbesar. Begitu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan perkataan-perkataan mereka, namun mereka tidak akan mampu. Allah tidak akan ingin kecuali menyempurnakan agama ini. Jadi kita yakin ya, bahwa inilah agama yang benar, dan seluruh nabi dan rasul akan berkumpul pada agama ini. Ya, mereka semuanya adalah nabi dan rasul yang memerintahkan pada penyembahan kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu kita mengajak semua agama yang ada untuk berada kembali kepada agama yang fitrah yang Allah ciptakan manusia untuk memeluk agama tauhid ini, penyembahan hanya kepada Allah pencipta kita satu-satunya. Ya, walaupun kita juga menghormati pilihan orang lain, ya, kita tidak akan bisa memaksakan. Tanpa kita harus memaksakan, tapi kita memahamkan dan memperkenalkan tanpa kita memaksakan, dan ya, orang yang mendapatkan hidayah itulah yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Wallahu ta'ala alam.